Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dengan NIM 0444190063. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi langsung aja kita masuk ke programnya. Oke, di sini sebelumnya saya menggunakan Eclipse sebagai IDE. Terus tadi saya juga udah nyoba. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu saya langsung ada masukkan beberapa, yaitu package-nya atau paketnya. Terus kita beberapa import itu sudah saya masukkan. Public class-nya juga udah saya ketikkan, scanner-nya juga udah. Terus variabelnya dia masuk ke karakter, integer atau apa-apa juga udah. Jadi saya mau melanjutkan ini karena kalau bikin dari awal saya menggunakan Eclipse ini belum tahu ya. Biasanya kalau menggunakan NetBeans kan dia bisa show tab gitu, dia udah sistem outprint lain. Nah, kalau menggunakan Eclipse ini saya belum tahu tombolnya apa. Jadi ini saya baru pertama kali menggunakan Eclipse. Jadi saya manualan, makanya untuk mempersingkat waktu tadi bagian kepalanya saya tulis dulu, cuman untuk bagian ke bawahnya nanti saya manualan. Pertama itu setelah saya masukkan ini gaji golongan, itu inputannya masih 0, gaji lembur juga inputannya masih 0. Nah, untuk bisa membuat ini nanti ada nilainya, yang pertama kita lakukan itu, ini saya copy dulu ya di sistem outprint line ini, karena saya masih belum tahu menggunakannya pakai tombol apa gitu kalau di Eclipse. Selanjutnya saya bikin supaya ini kelihatan ada di bagian kepala. Saya bikin aja kayak gini lah ya. Gini. Terus golongan, atau ini terbalik karena golongannya di bagian awal terus gajinya di bagian akhir. Harusnya seperti yang di atas itu, gaji golongan dengan gaji lembur itu di akhir. Jadi saya buat gaji dan golongannya beriringan. Lalu selanjutnya saya bakal menunjukkan tiap-tiap golongan itu hasil atau gajinya itu berapa. Misalnya di sini di golongan A itu 5 juta rupiah. Oke. Terus di golongan B-nya itu biar lebih enak gini aja deh ya. Terus di golongan B-nya itu ada 6.500.000. Terus di golongan C-nya itu yang paling besar, dia ada nilainya 9.500.000. 9.500.000. Lalu selanjutnya saya kasih garis pembatas di sini supaya tabelnya itu nggak rusak. Saya ngikuti yang sebelah atasnya aja. Lalu kita bisa printkan inputnya. Jadi input nanti di sini mau masukkan golongannya itu apa gitu kan. Nah, di sini akan saya buat input golongannya apa. Lalu selanjutnya saya bakal masukkan sintaks buat memanggil inputnya ini. Jadi di sini kita masukkan golongan sama dengan input dot input golongan gitu aja. Oke, di sini kita kosongkan. Terus di sini kita isi berapa ya? Kosong aja. Nah, lalu kita kasih seperti ini. Oke, selanjutnya saya bakal masuk ke perulangan atau if. Jadi di sini langsung aja if golongannya. Kalau golongannya A, berarti gajinya adalah, sebentar. Jadi kalau masuknya ke A, gaji golongannya itu sekitar 5 juta ya. Di sini langsung aja kita masukkan gaji golongan seperti yang di atas tadi, ada variabel gaji golongannya. Di sini kita masukkan gaji golongan sebesar 5 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau udah
di sini masuk ke else if. Kenapa else if? Karena dia kalau gaji golongannya bukan berasal dari golongan A, maka golongannya tentu golongan selanjutnya. Di sini bisa jadi golongannya adalah B. Nah, setelah itu baru kita masukkan gaji golongannya sebesar 6.500.000. Oke. Selanjutnya masih di else if. Karena dia ada 3. Else if golongan yang terakhir tadi kan C ya. Nah, di sini. Oke. Gaji golongannya adalah sebesar Rp9.500.000. Oke. Terus jika semuanya tidak ada di sini, misalnya dia golongan yang dimasukkannya itu golongan D, E, F dan seterusnya, maka kita hanya tinggal menambahkan perintah yaitu else. Artinya adalah jika tidak ada di antara if, else if ini, maka yang keluar adalah perintah else. Jadi di sini tinggal kita kopikan aja, balik lagi tadi di sini. Else-nya itu kita apa ya? Tidak ada gitu aja ya. Tidak ada. Oke. Lalu selanjutnya, sebentar, ini harusnya bukan situ, tapi harusnya di bawah ini. Oke. Setelah itu, di sini kita coba bikin garis lagi supaya dia lebih mudah dipahami, nggak menumpuk gitu kan. Lalu kita bikin lagi inputan atau keterangan tentang jam lembur. Oke. Terus kita masukkan inputannya tadi jam lembur. Jam lembur. Next. Oke. Ini kita kosongkan dulu. Terus kita masuk ke bawahnya. Kita masuk lagi ke perulangan, yaitu if jam lembur sama dengan 0, maka maka gaji lemburnya sama dengan 0. Oke. Terus masuk ke sini ada else. If jam lembur sama dengan 1, oke, masuk ke sini gaji lemburnya. Gaji lembur sama dengan gaji golongan dibagi 30 dikali 30 dibagi 100 dikalikan lagi dengan jam lembur. Oke, di sini masuk lagi. Setelah ini ada else if ya. Setelah ini ada else if lagi. Masuk ke jam lembur sama dengan 2, atau supaya lebih cepat seperti ini aja kita lakukan. Nah, ini tinggal kita copy paste aja. 2, berarti tadi ada 32 seperti di soal. Lalu kita masukkan lagi di sini ada 3, lalu dia menjadi 34. Kita masukkan lagi di sini, dia ada 4. Terus dia menjadi 36, dan ketika jam lemburnya sudah lebih besar daripada 5, berarti di sini ada lebih besar dari sama dengan. Artinya adalah jika jam lembur 5 atau lebih dari 5, maka dia menjadi 38. Oke, setelah masuk ke sini kita masuk ke perhitungan jumlah penghasilan. Karena di sini else if-nya sudah gitu kan. Terus masuk ke jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan dikali
salah ditambah gaji lembur. Oke, kita masuk ke lokal. Seperti di atas tadi kita pernah memanggil yang namanya lokal di sini di bagian sini Java utilitas lokal, maka di bawah sini pemanggilan itu bakal kita gunakan gitu. Oke. Lalu setelah itu new local, kita masukkan ID-nya. Ini kita bisa ubah ID-nya, itu maksudnya penggunaan identitas lokalnya itu ID, berarti di Indonesia ini bisa menggunakan ID kecil dan bisa menggunakan ID besar gitu ya. Lalu kita masuk ke number formatnya adalah rupiah, jelas karena kita menggunakan format rupiah, jadi number format. Terus kita masuk ke get currency, di sini ada. Oke. Kita masukkan tadi seperti di atas, ID-nya adalah kecil. Lalu kita tutup. Di sini kita masukkan salah. Harusnya sistem outprint line. Oke, di sini kita masukkan garis saja ya supaya dia ada batasan. Nah, begini. Lalu di bawahnya lagi ada seperti itu juga. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang ini. Lalu kita tambahkan dengan rupiah. Nah, di sini kita bisa pilih karena dia di atas tadi gaji golongan, jadi di sini juga kita masukkan harusnya gaji golongan ya. Karena itu kan di sistem outprint lainnya gaji golongan. Jadi di sini tinggal kita ubah aja jadi gaji golongan. Terus kita tambahkan lagi, misalnya ini dikasih strip di sini biar lebih indah. Udah deh, di sini tinggal kita copy aja. Ini misalnya nih gaji golongan. Jadi nanti di bawahnya tinggal kita ubah. Terus di sini bisa jadi gaji lembur. Terus di sini kita ubah jadi gaji lembur. Nah, terus lagi ada yang namanya jumlah penghasilan. Di sini juga kita ganti jadi jumlah penghasilan seperti keterangan sebelumnya. Oke, dan terakhir kita kasih strip aja lagi di sebelah sini supaya dia jadi pembatas di bagian bawah. Nah, dan ketika program ini dijalankan, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, ini kita perbesar aja ya. Nah, seperti ini. Jadi misal kita masukkan inputannya A, terus jam dia lemburnya adalah 3 misal. Nah, jadi kayak gitu, gaji golongan dia itu A 5 juta, gaji lembur dia itu 5.100.000 dan jumlah penghasilan dia adalah sebesar 10.100.000. Jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila sepanjang video ini saya banyak salahnya, dan ini saya buat mendadak sekali karena tadi saya membuatnya di VS Code tapi VS Code saya juga error. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.